tentang calon pengundang angkatan 7. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan tugas 3.1 demonstrasi kontekstual mengenai wawancara pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Untuk itu saya akan menemui Bapak Kepala Sekolah terlebih dahulu di unit saya, yaitu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mohon maaf mengganggu waktunya. Saya bermaksud ini tugas dalam rangka calon pengundang angkatan 7. Temanya adalah mengenai wawancara pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Alhamdulillah sekarang bisa bertemu dan Bapak bisa menjawab beberapa pertanyaan yang saya tanyakan dan tidak mengganggu aktivitas Bapak. Oke, memulai pertama ya kegiatan penggerak ini dan pada saat wawancara budaya maka saya juga bisa menjawab sesuai dengan yang diharapkan. Baik, kita mulai ya untuk tugas ini di modul 3.1 ini dengan 8 Pak yang saya akan. Kita mulai ya. Semua pertanyaan yang ada di saya sudah Bapak jawab, dan itu sangat menginspirasi saya Pak. Dengan pengalaman Bapak, minta ridhonya dari Bapak apabila ada atau mungkin hampir semuanya itu nanti saya tiup Pak. Seperti itu Pak. Boleh, maka silakan kalau ada yang bermanfaat ya, bisa ditularkan, bisa disampaikan kepada yang lain. Ya. Terima kasih Pak atas waktunya. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di SMA Negeri Danuraja, Kabupaten Sumedang, bermaksud untuk melakukan wawancara tugas 3.1 mengenai keputusan pimpinan yang berbasis nilai kebajikan. Saya akan menemui Pak Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mohon maaf saya mengganggu waktunya. Saya ada tugas dari penggerak angkatan 7 untuk melakukan wawancara berkaitan dengan pengambilan keputusan yang berdasarkan nilai kebajikan. Mudah-mudahan Bapak bisa memberikan pengalamannya untuk kami, saya pribadi, sehingga nanti saya bisa mengambil pengalaman itu sebagai ilmu dari saya. Mungkin itu Pak perkenalan ini yang saya datang sini. Ya, alhamdulillah Bapak Sucipto dari SMA Negeri Situraja bersama bisa bersilaturahmi, mengenai silaturahmi dua sekolah besar yang berdampingan gitu ya, Situraja dengan Dharma Raja, karena ini keluarga besar sebetulnya. Bapak Dharma Raja itu lahir dari SMA Situraja gitu ya, asal masalahnya dari parajinya Dharma Raja. Yang keduanya saya ucapkan selamat untuk Bapak yang sekarang lagi mengikuti pendidikan calon penggerak angkatan ke-7. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar, bisa mendapatkan ilmu dalam kegiatan pendidikan CGP-nya yang mudah-mudahan nanti bisa menjadi bekal buat kemampuan potensi Bapak pribadi sebagai calon penggerak yang nanti otomatis bisa mentransfer keilmuan setelah pendidikan kepada guru di sekolah Bapak, termasuk mungkin nanti guru di Dharma Raja juga bisa saling sharing gitu ya, berbagi pengalaman, berbagi ilmu. Itu aja mungkin ya Pak ya. Terima kasih Pak. Baik, mungkin kita mulai saja Pak ya.
yang mungkin nanti saya ikuti. Mohon keridhaan Bapak kalau nanti saya bisa meniru apa yang Bapak lakukan. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf waktunya terganggu. Bapak mungkin ada tugas lain. Waktu berkenan dengan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tiba saatnya saya untuk merefleksi hasil wawancara dengan kedua pimpinan dari Pak Iwan dari SMA Negeri Situraja dan Pak Asep dari SMA Negeri Danaraja. Hasil pengamatan saya menemukan hal-hal yang menarik dari wawancara ini adalah kedua pimpinan tersebut telah mengenal konsep benar dengan salah, benar dengan benar, tetapi mereka belum mengenal istilah. Jadi belum mengenal istilah apakah itu istilah dilema etika ataupun penunjukan moral, tetapi pada prinsipnya mereka sudah mengenal konsep itu. Yang selanjutnya yang saya temukan yang menarik di sini adalah para pimpinan tersebut sudah melaksanakan rangkaian proses atau prosedur sesuai untuk mengambil keputusan. Yang saya lakukan itu sudah pula ada paradigma yang muncul, kemudian juga mempertimbangkan juga prinsipnya yang digunakan seperti apa, pertimbangannya. Cuma tadi karena istilah-istilah ini asing, belum mengenal, tapi pada prinsipnya itu kenal gitu. Pada konsepnya itu benar gitu. Oh ini istilah ini, paradigma ini, prinsip ini. Namun dalam hal ini kalau kita bandingkan dengan pengambilan keputusan yang harus yang 9 langkah itu, saya belum menemukan secara runut dalam pengambilan keputusan. Hasil wawancara saya dengan kedua pimpinan tersebut, saya menemukan persamaan dibanding dengan perbedaan. Yang pertama adalah kedua-duanya sama-sama setelah memahami konsep, walaupun itu tidak mengenal istilah. Kedua-duanya juga telah melakukan prosedur masing-masing dalam hal mengambil keputusan. Kalau kita melihat itu sudah sesuai dengan paradigma dan prinsip. Walaupun tadi kedua-duanya memang seperti yang disebut sebelumnya, kedua-duanya memang tidak secara runut melakukan 9 langkah pengambilan keputusan. Yang selanjutnya adalah kedua pimpinan tersebut telah ada langkah menganalisis kesalahan, itu menganalisis masalah. Beliau analisis adanya seperti apa, tingkat kesulitan seperti apa, apakah ini bisa dilakukan. Ini ada kolaborasi di sini. Kedua-duanya itu senantiasa ada kolaborasi dengan unsur pimpinan yang lain seperti para Wakasek. Di internal itu ada para guru, atau mungkin nanti ada unsur eksternalnya, masalah ini akan dibawa ke pengawas atau mungkin juga ke komite. Jadi ada semacam tahap-tahapan apakah ini bisa dibuka, diselesaikan di internal atau mungkin juga di eksternal. Jadi ada pemilihan sesuai dengan karakter masalah, sebelum beliau mengambil satu sikap. Kedua-duanya yang saya lihat juga ada keberanian untuk mengambil suatu keputusan, tapi tadi berdasarkan data, berdasarkan hasil analisis. Sehingga saya simpulkan keduanya tidak menghindari sikap otoriter. Kesamaan selanjutnya yaitu kedua pimpinan ini lebih cenderung melihat hasil akhir sebagai keputusan bersama yang disepakati bersama untuk kepentingan bersama. Tujuannya yang saya tahu, yang telah saya hasil wawancara itu guna meminimalisir konflik ya setelah diambil keputusan. Juga sudah jelas kenapa keputusan ini diambil sehingga bisa diterima oleh semua pihak. Yang selanjutnya itu tidak bermuara, penjelasan tidak bermuara hanya pada unsur pimpinan atau kepala sekolah, tapi juga semua warga sekolah memahami kenapa mengambil keputusan ini gitu, sehingga bisa menjelaskan ke pihak yang lain. Berdasarkan hasil wawancara, kedua pimpinan tersebut kedepannya akan lebih prosedural ya dalam mengambil suatu keputusan dengan mengikuti langkah-langkah. Utamanya di sini adalah mengikuti 9 langkah pengambilan keputusan. Dalam keputusan yang mengandung dilema etika, tetapi dalam keputusan ketika itu adalah rujukan moral, tentu saja mereka atau beliau-beliau tersebut langsung memenuhi unsur tidak mau ambil resiko gitu. Jadi langsung saja itu memilih sesuai dengan aturan. Kedua pimpinan mengukur
mengukur tingkat efektivitas suatu pengambilan keputusan itu jika direspon, didukung oleh semua pihak, dan semua pihak itu menerima gitu, bukan hanya di rapat tetapi tercermin dari setelah keputusan dibuat, kemudian itu ada semacam pelaksanaan mematuhi keputusan yang telah dibuat tersebut. Itu jadi kedua pimpinan sepakat jika terjadi itulah maka keputusan itu efektif. Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan, kedua pimpinan tersebut sepakat akan menjadikan dasar yang pertama adalah berbasis pada kebutuhan siswa, murid, kemudian juga adalah nilai kebajikan dan tanggung jawab dalam setiap mengambil keputusan. Alhamdulillah dengan adanya wawancara ini dan dari modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan berdasarkan nilai kebajikan dari para pimpinan, saya lebih menambah wawasan saya tentu saja, dan saya akan berupaya untuk menerapkannya dalam kegiatan belajar mengajar. Yang perlu saya garis bawahi, banyak sekali ide atau pengalaman-pengalaman dari kedua pimpinan yang saya wawancarai, yang itu mungkin menjadikan semacam inspirasi bagi saya dalam mengambil suatu keputusan. Saya coba mendalami suasana ketika keputusan itu dibuat dengan karakter sekolahnya masing-masing yang menjadi ciri khas dari sekolah itu, dan beliau mengambil keputusan seperti itu. Pengalaman tersebut akan coba terapkan pada murid-murid saya dalam pembelajaran, dan juga akan saya coba sharing ya, diskusikan dalam suatu komunitas belajar terhadap kolega saya, intinya teman-teman yang di sekitar dulu, yang untuk berbagi informasi, ada semacam sharing kolaborasi. Kemudian juga mungkin saja saya usulkan itu menjadi salah satu topik di rapat dinas atau di forum diskusi itu, baik internal maupun di eksternal, misalkan di MKMP. Adapun untuk pelaksanaannya, saya coba ini akan rancang sebelum tahun ajaran baru supaya ada semacam bekal gitu, ilmu. Agenda terdekat kan ada kelulusan kelas 12 dan kenaikan kelas 10-11. Demikian refleksi yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.